Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi di channel YouTube Ame Amelia Sarina. Di video kali ini Mbak Ame mau buat olahan tape singkong dan juga bubuk agar-agar untuk menjadi kue yang unik. Di sini Mbak Ame namain puding tape singkong bolu zebra. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ame Amelia Sarina, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 5 butir telur suhu ruang, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, kalau mau pakai TBM atau Ovaltine juga boleh. Kemudian mixer hingga adonan putih mengembang kental dan berjejak sekitar 10 menit menggunakan speed maksimal. Setelah sekitar 10 menit di mixer, ini adonannya udah putih mengembang kental dan berjejak. Bisa dilihat ciri-ciri adonannya. Ini jejak mixernya yang ditinggalkan, udah nggak mudah tenggelam. Lalu matikan mixernya. Masukkan 180 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu pro sedang. Setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Sebelum mixernya dinyalakan kembali, ini diaduk dulu supaya tepungnya gak berterbangan. Kemudian nyalakan kembali mixer, gunakan speed paling rendah. Ini lanjut di mixer hingga tercampur rata saja sekitar 30 detik. Lalu masukkan 1 saset susu kental manis, 200 ml minyak goreng, kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Aduk adonan menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Aduk adonan secara perlahan, jangan terlalu kencang supaya adonannya tetap kental. Pastikan adonan telah tercampur rata, gak ada endapan cairan minyak, karena kalau masih ada endapan cairan, nanti saat dikukus bolonya bisa bantat ya. Kemudian, bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Nanti untuk yang satu adonan kita beri pewarna perisa coklat, dan yang satunya lagi kita biarkan untuk tetap warna ori ya, atau biarkan warna putih saja. Masukkan 1 sendok makan perisa coklat, lalu aduk hingga tercampur rata. Siapkan cetakan. Di sini kita bebas mau pakai cetakan seperti apa bentuknya. Ini saya gunakan cetakan bentuk seperti ini. Untuk diameternya 24 cm yang sudah saya olesi dengan sedikit minyak goreng secara tipis-tipis saja. Kemudian ambil 1 sendok untuk warna coklat,
lalu timpa dengan 1 sendok adonan warna putih di atasnya. Jadi kita nuangnya hanya dari satu sisi saja secara berselang-seling ya teman-teman. Lakukan cara yang sama hingga seluruh adonan habis ya. Lakukan terus hingga adonannya habis. Nah, kalau sudah, nanti dihentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar. Baru setelahnya akan kita kukus. Nah, untuk meratakan adonannya, supaya tidak banyak sebelah, nanti ini kita akan sedikit digoyang-goyangkan adonannya ya, secara perlahan supaya merata permukaannya. Lanjut, hentakkan adonan beberapa kali dan ini siap untuk dikukus. Kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai bolunya matang. Kalau menggunakan tutup kukusan yang datar, jangan lupa lapisi tutup kukusan dengan serbet bersih agar uap air tidak menetes. Setelah 30 menit dikukus, ini bolunya udah matang. Buka tutup kukusan, angkat dan keluarkan bolu dari kukusan. Hati-hati ya, karena ini masih panas. Ini kita biarkan bolunya dulu hingga sedikit tidak panas, baru keluarkan bolu dari cetakan. Nah, setelah bolunya sudah tidak terlalu panas, keluarkan bolu dari cetakan. Ini kita sisihkan dulu bolunya. Siapkan panci, masukkan 800 ml santan kekentalan sedang. ...250 gram tape singkong yang sudah dihaluskan sebelumnya. Jangan lupa sumbu tengahnya dibuang ya. Sebelum dihaluskan, ini kita masukkan semuanya. Tambahkan 120 gram gula pasir. Ini kita dituang semua gula pasirnya. 1 bungkus bubuk Nutrijel plain atau tanpa warna. Aduk semua bahan hingga tercampur rata ya teman-teman. Setelah bahan sudah tercampur rata seperti ini siap untuk dimasak. Masak hingga mendidih dengan api sedang. Jangan lupa sering diaduk agar bagian bawah tidak mengendap di dasar panci. Kemudian masukkan 2 sendok makan margarin. Aduk-aduk terus hingga margarinnya larut dan tercampur rata ya teman-teman. Ini diaduk hingga pudingnya mendidih. Setelah sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Ini kita taruh pancinya di atas cooling rack sambil terus diaduk agar uap panasnya sedikit berkurang. Siapkan wadah. Ambil kurang lebih 12 sendok makan sayur karena ini saya mau beri pewarna makanan warna kuning. Beri pewarna kuning sekitar 1 sendok teh pasta kuning. Aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Tuang Nutrijel ke dalam cetakan.
Lalu ini kita biarkan hingga sedikit set. Setelah sudah set, tusuk-tusuk puding menggunakan garpu agar lapisan berikutnya bisa menempel sempurna. Setelah itu, masukkan puding warna putih atau puding tapenya sekitar 4 sendok makan sayur. Dan ini nanti kita ratakan ya teman-teman. Setelah itu, masukkan bolu yang sudah kita kukus tadi. Selanjutnya, langsung aja kita tuang puding tape di atasnya. Sekiranya puding tapenya udah agak dingin, boleh dipanaskan kembali ya. Lalu, masukkan sedikit dulu untuk mengikat bolunya supaya tidak mengapung. Jangan langsung dimasukkan semua untuk puding tapenya, karena kalau langsung dimasukkan hingga penuh, nanti bolunya itu akan mengapung ke atas. Jadi sedikit demi sedikit, biarkan hingga setengah set, baru setelah itu dituang lagi pudingnya hingga habis ya teman-teman. Ini kita biarkan dulu pudingnya hingga setengah set ya teman-teman. Nah, setelah sudah setengah set seperti ini kita tambahkan lagi pudingnya sampai habis ya teman-teman. Setelah puding tapenya habis, kemudian ini kita biarkan hingga dingin. Bisa disimpan di kulkas ya sekitar 1 atau 2 jam. Karena dimakan saat dingin makin enak ya teman-teman ini pudingnya. Setelah pudingnya set dan dingin, ini kita keluarkan puding dari cetakan. Ini untuk mengeluarkan pudingnya sangat mudah ya teman-teman. Tinggal tekan aja seperti ini, nanti dia keluar sendiri. Nah, ini dia puding tape singkong zebra sudah jadi. Ini cantik banget, Masya Allah. Potong puding dan puding bolunya siap untuk disajikan. Kalau mau dijual utuh, bisa dimasukkan ke dalam cup mika bulat ya. Ini saya mau liatin ke teman-teman semua, puding bolu tape zebranya ini sangat cantik ya teman-teman. Dari tampilannya ini sangat cantik banget, mewah ya. Ini juga pasti rasanya enak banget. Buatnya juga mudah ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau cobain satu. Ini saya mau ambil satu ya teman-teman. Kelihatan ini hasilnya cantik banget. Warnanya bagus dan serat-serat bolunya halus ya. Kelihatan ini puding tape singkong zebranya, kelihatan creamy dan lembut banget ya. Tekstur bagian dalam bolunya lembut banget. Bisa dilihat ya teman-teman, ini cantik banget. Tuh. Ini saya mau cobain. Bismillah. Ini enak banget. Pudingnya mantap. Puding tape singkong bolu zebranya ini creamy dan bolunya super lembut, gurih, gak seret juga ya di tenggorokannya. Ini saya makannya gak berhenti-berhenti saking enaknya. Ini cocok banget, perpaduan antara tape singkong dan bolunya ini enak banget ya. Mantep, ada rasa asam, manis, dan gurih. Enak banget pokoknya. Ini enak banget, lembut banget, makanya gak ngebosenin. Santan dan tapenya ini berasa, seger di mulut ya teman-teman. Cocok untuk cemilan di rumah atau buat ide jualan juga ya. Puding tape singkong bolu zebranya ini enak banget, mantep. Buatnya mudah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.